Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Python Mania, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan khataman Python episode ke-60. Kita sudah memasuki halaman 451 dari 582. Tentunya tetap dalam buku Introduction to Programming Using Python, karangan Daniel Y. Liang. Ya, kita lanjut masuk ke bab 13.4. 13.4 yaitu case study counting is letter in a file, bagaimana menghitung setiap huruf, jumlah setiap huruf di dalam sebuah file. Here are the step to solve this problem. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, satu, read each line from the file as string. Baca setiap line dalam sebuah file sebagai sebuah string. Dua, use the string lower method to convert all the uppercase letter in the string to lowercase. Jadi gunakan metode lower untuk mengkonversi semua huruf besar ya dalam string tersebut menjadi huruf kecil. Yang ketiga, create a list named counts that has 26 ent value, each of which count the occurrence of a letter. That is, count the number of time A appears, counts 1, counts the number of B's, and so on. Jadi buatlah sebuah list yang dinamakan dengan nama count, yang mana dia mempunyai 26 nilai ya, dalam bentuk int, yang mana itu menghitung adanya jumlah huruf sebuah huruf ya. Contohnya misalkan counts 0 itu artinya dia menghitung jumlah A sebanyak berapa kali. Counts 1 itu menghitung jumlah B sebanyak berapa kali. Oke, langkah yang keempat, for each character in a string, determine whether it is a lowercase letter. If so, increment the corresponding count in the list. Oke, yang keempat adalah setiap karakter dalam string itu mendeterminasikan atau menentukan apakah itu dia huruf kecil ya. Jika iya, maka akan menambahkan count, hitung pada list, jadi akan ditambahkan. Jadi dia menemukan lagi nanti karakter A, oh ketemu lagi, tambahkan lagi nanti dalam list yang setiap count tadi. Yang terakhir, finally, akhirnya display the count, tampilkan countnya, jumlahnya. Baik, listing 13.7 shows the complete program. Jadi pada listing 13.7 akan menampilkan program yang lengkapnya seperti ini ya. Silakan diketik latihan, teman-teman, latihan diketik ya. Misalkan kita ambil nanti input txt, kemudian kita enter, maka akan muncul A-nya ditampilkan 3 kali, B-nya 3 kali, X-nya 1 kali. Oke, kita baca maknanya ya. The main function prompt the user to enter a file name line 2 and open the file line 3. Fungsi utama yaitu bagaimana user itu memasukkan sebuah nama file dan juga membuka file tersebut. It creates a list with 26 elements initialized to nil line 5. Jadi line 5 di baris yang kelima. Jadi dia membentuk sebuah list dengan isinya 26 elemen ya, yang mana diberi nilai awal ada 0. Kemudian the for loop untuk pengulangan for, read each line from the file, baca setiap baris dalam file, kemudian convert the letter to lowercase, konversilah hurufnya ke dalam huruf kecil, and passes them to invoke count letter, dan juga menghitung ya kemunculannya dalam count letter objek itu ya. The count letters line, counts yaitu function, yaitu fungsi count letter itu examine menjelaskan tiap-tiap karakter dalam line ya. If it is a lowercase letter, the program adds 1 to its corresponding count. Jadi jika ada sebuah huruf huruf kecil ya, the program adds 1, maka program mendapatkan 1 ya kepada counts, objek counts yang berhubungan dengan itu. After all the line are processed, jadi setelah semua baris itu diproses, the program display its letter contained in the file. Jadi program akan menampilkan isi atau jumlah tiap-tiap huruf di dalam file tadi dan jumlahnya. Jadi jumlahnya berapa? If the count is greater than nil, jika count, jadi nilai countnya itu, hitungan jumlahnya itu lebih dari 1, lebih dari 0. Kalau lebih dari 1, lebih kurang dari 0,
Apa nggak ada yang nggak ditampilkan. Kalau misalkan dia 0 nggak ditampilkan. Baik, kita lanjut ke 13.5. Retrieving data from the web. Bagaimana kita mengambil data dari web. Using Python, you can write simple code to read data from a website. All you need to do is to open a URL by using the URL open function as follows. Jadi menggunakan Python itu kita dapat dengan mudah untuk membaca data dari sebuah website sesuai yang kamu inginkan, yaitu cukup dengan membuka sebuah URL dengan menggunakan URL open, fungsi URL open. Contohnya di bawah, infile sama dengan URL lib.request.url open http www.yahoo.com. The URL open function, fungsi URL open itu defined in the URL lib request module, jadi didefinisikan dalam modul URL lib.request ya. Akan membuka open URL resource like a file, jadi akan membuka sebuah sumber URL seperti sebuah file. Here is an example that read and display the web content for a given URL. Jadi di sini kita akan mencontohkan, berikan contoh, membaca dan menampilkan isi web dari URL yang diberikan menggunakan import URL lib.request. Ya, in file URL lib request.url open itu http yahoo.com index.html. Maka print in file read decode ya. The data read data yang dibaca from the URL using in file.read is raw data in byte. Jadi dia dalam bentuk raw data ya, dalam byte ya. Invoking the decode yang menggunakan menjalankan metode decode akan mengconvert the raw data to string. Jadi mengonvert data raw ke dalam string. Let's rewrite the program in listing 13.7 to prompt the user to enter a file from a URL on the internet rather than from a local system. The program is given in listing 13.x. Oke, silakan Anda tulis di program 13.7 yang mana pengguna akan memasukkan sebuah file URL dalam sebuah internet dari lokal sistem, jadi menggunakan URL-nya URL internet ya. Baik, silakan diketik sekali lagi. Contohnya misalkan ini ngetik ya, file CS Armstrong Edu Liang data Lincoln dan txt, maka dibaca di situ. Setelah kita baca, file name-nya kita baca, baru akan ditambahkan A hurufnya 102 kali, B 14 kali, dan seterusnya. Oke, the main function prompt the user to enter URL. Jadi fungsi utama bagaimana poin utamanya di sini adalah user memasukkan sebuah URL, open the URL baris kelima dan membaca data dari URL ke dalam string. The program convert the string to lowercase and invoke the const letter function to count the accuracy of each letter in the string. The function return a list showing how many times each letter occurred. Jadi program ini akan mengkonversi stringnya dalam huruf kecil, ya, lowercase, dan juga akan menjalankan count letter function ya untuk menghitung jumlah munculnya tiap-tiap huruf dalam sebuah string tadi. Maka fungsi itu akan mengembalikan sebuah list ya yang menunjukkan berapa jumlah sebanyaknya huruf-huruf yang dimunculkan. The count letters function create a list of 26 element with an initial value of nil. Jadi count letter ini dibuat dengan isinya ada sebuah list dengan 26 elemen ya dengan nilai awalnya adalah 0. The function examine is character in S. Jadi fungsi yang dicontohkan tadi dalam karakter disimpan dalam S. If it is a lowercase, the program adds 1 to its corresponding count. Jadi jika dia lowercase, ya huruf kecil ditemukan huruf kecil, maka program menambahkan 1 untuk its corresponding count yang berhubungan dengan counts yang tadi ya. Jadi di count yang berapa. Baik, itu ya membaca. Kemudian kita lanjutkan. The exception handling, jadi menghandle eksepsi. Nah, ini menarik. When running the program in the preceding section, what happen if the user enter a file or URL does not exist? The program will be aborted and raise an error. For example, if you try to run
listing 13.7 by entering non-existent file name, the program would report this IO error. Jadi ketika kita menjalankan sebuah program, ya di awal-awal seperti section tadi, di awal bab yang kemarin, apa yang terjadi jika kita pengguna memasukkan sebuah file atau URL yang tidak ada, tidak eksis, ya, maka program akan berhenti dan menampilkan sebuah error. Untuk contoh, jika kamu menjalankan program 13.7 kemudian memasukkan file yang tidak ada, namanya ngawur gitu ya, maka program will report, maka program akan menampilkan laporan tentang IO error. Misalkan seperti ini. The lengthy error message is called a stack traceback or traceback. Jadi panjang pesan kesalahan ini disebut dengan traceback stack atau traceback saja. The traceback gives information on the statement that caused the error by tracking back to the function call that led to this statement. Jadi traceback ini akan memberikan informasi apa yang menyebabkan terjadinya error dan akan di callback, jadi akan dipanggil lagi ya untuk menunjukkan tempatnya di mana. The line number of the function call are displayed in the error message for tracing the error. Kemudian ditambahkan juga dengan nomor bilangan ya, nomor baris ya pada fungsi call untuk menampilkan tempatnya pesan kesalahannya untuk mentracingnya, di-tracing, di-track ya, dicek ya, dilacak ya. An error that occurs at runtime is also called an exception. Jadi sebuah error yang terjadi ketika dijalankan itu disebut dengan eksepsi. How can you deal with an exception so that the program can catch the error and prompt the user to enter a correct file name? Bagaimana ya kita bisa menemukan exception ya yang mana program dapat menangkap error tadi, kesalahan, dan juga pengguna dapat memasukkan correct nama yang salah ya semua, dan juga akhirnya memasukkan lagi nama yang benar ketika dia salah. This can be done using Python exception handling syntax. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan ya penanganan eksepsi ya, sintaknya by Python ya. The syntax for exception handling is to wrap the code to make rise or true an exception in a try clause as follow. Jadi sintaks dari exception handling ini atau penanganan eksepsi ini yaitu dia akan menangkap dengan menggunakan try clause. Try ini apa, body, except, exception tipenya apa, kemudian handle-nya apa. Here di sini body ya, di sini body ya, yang mana berisi kode yang mana akan memunculkan exception. Jadi ada kemungkinan besar nanti akan muncul exception di kode ini. When an exception occur, the rest of the code in body is skipped. Jadi ketika terjadi exception, maka the rest of the code in body is di skip. Ya. Jika exception match and exception type, jika eksepsinya match ya sama dengan tipe exception yang dimasukkan dalam except, the corresponding handler is execute, akan dieksekusi. Handler is the code that process the exception. Jadi handler ini adalah kode untuk memproses eksepsi. No, you can insert new code for exception handling into line 2 and 3 and listing 13.7 to let the user enter a new file name if the input is correct as shown in listing 13.9. No, sekarang Anda dapat memasukkan kode yang baru untuk exception handling, untuk menghandle atau menangani eksepsi ya, dalam line 2 dan 3 dalam listing 13.7 ya, untuk memberitahukan user memasukkan lagi nama file yang baru jika input yang di awalnya itu tidak benar ya. Oke, jadi tambahkan di sini. Ini kan file name tadi kan ada kemungkinan salah, maka dia dikasih di sini. Oke. Contoh-contoh. Enter file name. Nah, jadi mungkin ketika tidak ada, does not exist, maka try again. So, maka langsung data exist, lincoln.txt baru dia bisa. Okay, the program uses a while loop to repeatedly prompt the user to enter a file name line to enter X. Jadi
program ini menggunakan pengulangan while untuk mengulang masukan dari pengguna dalam masukkan sebuah nama file. If the name is correct, jika namanya benar, maka the program exit the loop line 6. If an IO error exception is raised by invoking the open function. Jadi jika eksepsi IO error dimunculkan dengan menjalankan fungsi open, maka the except clause is executed to process the exception and the loop continue. Maka the clause except itu digunakan dieksekusi untuk memproses eksepsi, ya. Dan loop akan berlanjut. The try except block work as follow. First, the statement in the body between try except are executed. Jadi pertama adalah statement di body di antara try dan except akan dieksekusi. If no exception occur, the except clause is skipped. Jadi ketika tidak ada eksepsi yang terjadi, maka klausa except itu akan di skip. In this case, pada kasus ini, the break statement dieksekusi untuk to exit the while loop, untuk keluar dari while. Okay, if an exception occurs during execution of the try clause, the rest of the clause is skipped. In this case, if the file does not exist, the open function raises an exception and the break statement is skipped. Jadi, jika eksepsi terjadi ya, selama proses exception itu dalam klausa try, ya, maka klausa itu akan di skip. In this case, pada kasus ini, jika filenya tidak eksis, maka fungsi open akan memunculkan dan sebuah exception dan break statement akan di skip. Okay. When exception occur, if the exception type match the exception name after the except keyword, the except clause is executed, and then execution continues after the try statement. Jadi ketika sebuah eksepsi itu terjadi, dan jika eksepsinya ini match sama dengan nama eksepsi di dalam kata kunci klausa except, ya, maka dia akan dieksekusi. Dan kemudian eksekusi akan dilanjutkan setelah statement try. If an exception occur and it does not match the exception name and the except clause, jika eksepsi yang terjadi tidak match, tidak sama dengan yang ada di nama-nama eksepsi dalam klausa except, maka eksepsi akan dilanjutkan to the caller of this function. Jadi if no handler is found, jadi jika tidak ada handler ditemukan. It is an unhandled exception and execution stop with error message. Jadi kalau tidak ada yang match, tidak sama dengan yang ditampilkan di exception di klausa except, maka ini akan ditampilkan pesan kesalahan. Okay, a try statement can have more than one except clause to handle this different exception. The statement can also have an optional else and or finally statement in a syntax like this. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi di mana statement try ini dapat berisi lebih dari satu klausa except, ya, untuk menghandle berbagai exception. Ini ada 3 contohnya di sini, ya. Itu juga bisa menggunakan else atau final statement, boleh, ya. The multiple except are similar to elif. Jadi multiple except itu sama dengan elif lah. When an exception occur, it is checked to match an exception is an except clause after the try clause sequential. Jadi ketika terjadi eksepsi, maka dia akan dicek apakah ada dalam nama-nama eksepsi yang di dalam klausa except, ya, yang mana setelah klausa try itu dijalankan. If a match is found, the handler for the matching case is executed and the rest of the except clauses are skipped. Jadi ketika ketemu ada eksepsi yang sama, ya, antara yang di exception dengan yang di nama eksepsi di klausa except untuk menghandle matching case, maka akan dieksekusi. And the rest of except clause are skipped, dan sedangkan yang lainnya akan di skip. Note that the exception type in the last except clause may be omitted. Jadi catat bahwa exception type dalam last except clause itu omitted, dicatat di situ, ya. If the exception tidak sama, do not match any the exception type before the last except clause, len handle except, maka dia akan diisi dengan len handle except for untuk last
klausa except akan dieksekusi. A try statement may have optional else clause which is executed if no exception in raises in the try body. Jadi else ini akan dieksekusi jika tidak ada eksepsi yang dimunculkan dalam bagian try. A try statement may have an optional finally clause. Jadi pernyataan try ini mungkin bisa opsional ya, ditutup dengan klausa finally, yang mana which is intended to define clean up action that must be performed under all circumstances. Jadi listing 13.10 gives an example of using exception handling. Jadi inilah listing 13.10 ya, ini bisa untuk test exception. Oke, when you enter, ketika Anda masukkan 3,34, the program akan menghitung the division and display the result. Then Excel clause is execute and finally the final clause is execute. Jadi ketika seseorang masukkan 3 dan 4, maka program menghitung pembagian dan menampilkan hasil darinya. Jadi klausa else akan dieksekusi dan finally akhirnya klausa finally akan dieksekusi juga. When you enter to nil, the zero division error akan dimunculkan when executing the division, ketika mengeksekusi pembagian ini. The except klausa in line 7 cause this exception and process it. Jadi klausa except dalam baris ke-7 ini akan menangkap dan juga akan exception memprosesnya. And the finally klausa is then, kemudian akhirnya klausa finally dieksekusi. When you enter to 3, ya, a syntax error di raise it. Jadi syntax error akan ditampilkan ya. The except klausa except pada baris ke-9 akan menangkap eksepsi ini dan memprosesnya. Dan klausa finale akan dieksekusi. Dan ketika when you enter a v, an exception is raised. Sebuah eksepsi ditampilkan, dan this exception is processed by except clause and line 11, and the final clause is the execute. Jadi eksekusi nanti diproses di baris ke-11 dan juga klausa finale akan dieksekusi. Baik, sementara itu ya kita belajar tentang menangani eksepsi. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan yang ke-61 di pekan yang mendatang, di episode yang mendatang. Saya akhiri, tetap semangat belajar Python karena Python itu mudah, simpel, dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.